Puji Tuhan, selamat Hari Paskah bagi kita sekalian. Renungan firman Allah hari ini diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Silakan buka Alkitab saudara. Efesus pasal 4 ayat 10. Bunyinya, Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dia, Sang Juru Selamat kita itu, Dialah yang telah turun. Dia jugalah yang sudah melakukan karya penebusan di Bukit Golgota. Dia jugalah yang mengerjakan keselamatan kita. Nah, ayat firman Allah ini kemudian di dalam satu terjemahan bahasa Indonesia yang lain bunyinya, dan Ia yang sudah turun itu, Ialah juga yang naik sampai ke tempat yang jauh lebih tinggi dari segala langit, sehingga seluruh alam semesta terisi dengan kehadirannya. Alam semesta terisi dengan kehadirannya. Dia hadir di kekekalan sana, tetapi juga Dia hadir di seluruh alam semesta. Firman Allah berkata, waktu seseorang terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membuka hatinya, maka Tuhan hadir, berdiam di dalam hati orang tersebut. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, Dia hadir di dalam hati kita. Waktu kita berdoa, Dia hadir untuk mendengarkan dan menjawab doa-doa kita. Waktu kita beribadah, apakah kita beribadah di gereja atau kita beribadah di rumah, dihadiri oleh 2 atau 3 orang atau bahkan lebih, maka Dia hadir di sana. Dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Kehadiran Tuhan adalah bukti bahwa Dia Tuhan yang sangat baik bagi kita. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam ayat firman Allah juga diberitahukan kepada kita bahwa Dialah Immanuel itu, yang artinya Allah beserta dengan kita. Saudara-saudaraku sekalian, begitu baiknya Tuhan sehingga dimanapun kita berada, Dia menyertai kita sekalian. Iblis mau supaya kita ragu akan hal ini. Dosa yang pertama adalah keraguan-raguan. Iblis berusaha untuk membujuk Hawa supaya Hawa ragu akan kebaikan Tuhan. Padahal semuanya Tuhan sudah berikan. Tuhan memberikan suami, seorang yang sangat ganteng luar biasa, karena satu-satunya pria di bumi ini, yaitu Adam, telah menjadi bagian dari Hawa. Lalu Tuhan menempatkan mereka di dalam Taman Eden, taman buatan Tuhan sendiri. Begitu juga Tuhan memberikan kemuliaannya kepada Adam dan Hawa. Kurang apa lagi? Tetapi kemudian iblis berusaha untuk membujuk Hawa agar ragu akan kebaikan Tuhan, dan iblis berhasil untuk membujuknya sampai kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Inilah dosa yang mula-mula.
Maka saudara-saudaraku sekalian, kalau kita mengenang kembali tentang salib Tuhan, karya Tuhan di atas bukit Golgota, itu dengan maksud supaya kita mengingat terus. Tuhan memerintahkan supaya kita melakukannya. Kita mengingat terus akan karya di atas kayu salib, supaya kita tidak ragu akan kebaikan Tuhan. Di dalam sebuah ayat, Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Inilah yang dikerjakan oleh Yesus, memberikan nyawanya untuk kita umat manusia. Dan firman Allah katakan, ini adalah kasih yang terbesar. Tidak ada lagi kasih yang lebih besar dari itu. Ini adalah bukti Tuhan itu sangat baik terhadap kita. Dia sangat baik terhadap kita, kapanpun juga. Satu ayat juga di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 15, ini merupakan doa. Jadi Yesus senantiasa berdoa untuk kita. Ayat 15 dari Yohanes pasal yang ke-17 berkata, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia." Saudara-saudaraku sekalian, setelah kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus senantiasa mendoakan kita supaya kita dilindungi dari segala yang jahat. Si jahat itu berusaha untuk membuat kita ragu akan kebaikan Tuhan. Dengan jelas firman Allah katakan, tidak ada lagi kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Dan Yesus sudah lakukan itu. Kita adalah sahabat-sahabatnya itu. Jangan kita ragu akan kasih Tuhan. Jangan izinkan iblis untuk membuat kita ragu akan kebaikan Tuhan. Di saat-saat seperti sekarang ini tentu ada banyak keluhan di sana sini. Tetapi saudaraku sekalian, justru ini adalah untuk mendewasakan kita. Untuk supaya kita berharap kepadanya. Firman Allah tadi katakan bahwa Dia hadir di segala alam semesta ini. Di masa dan musim yang bagaimanapun Dia hadir. Rasakanlah kehadirannya. Dia hadir di dalam hati kita. Dia hadir di dalam doa kita. Dia hadir di dalam ibadah kita. Dia hadir dimanapun kita berada. Saudara-saudara sekalian, ayat yang berikut ini, coba kita membuka 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 berkata, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Pemberitaan tentang salib, tentang karya Yesus
untuk mengadakan penyelamatan yang sempurna di atas kayu salib itu. Berita itu adalah kekuatan Allah yang ditransfer ke dalam kita sehingga kita tidak ragu akan karya Tuhan itu. Ada banyak orang yang berusaha untuk membujuk kita, dipakai oleh iblis untuk berusaha merayu agar kita ragu akan kebaikan Tuhan. Jangan mau, saudaraku, tetap ingat bahwa Tuhan hadir, dan kehadiran Tuhan itu adalah kehadiran yang penuh mujizat. Kalau kita kembali melihat ke dalam kitab Injil, kita akan mengetahui di mana Yesus hadir, di sana terjadi mujizat. Di pinggir pantai terjadi mujizat. Di darat, di tengah danau sekalipun, Tuhan hadir di sana dan terjadi mujizat. Saudara-saudaraku, satu berita yang sangat luar biasa. Jadi berita tentang salib adalah merupakan kekuatan Allah. Berita tentang salib bagi orang yang binasa menuju kepada kebinasaan itu adalah merupakan kebodohan. Mereka sama sekali tidak mengerti. Tapi bagi kita yang menuju kepada keselamatan dan sudah pasti selamat oleh firman Allah, menjelaskan itu adalah kekuatan Allah bagi kita. Sekarang sebagai ayat yang terakhir, saya mau membaca beberapa ayat dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Ayat-ayat ini adalah ayat yang sudah sering kali kita dengarkan dan mungkin ada banyak di antara kita yang sudah menghafalnya. Mulai dari ayat 13. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 13 mulai berkata begini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada yang telah naik ke surga kecuali Anak Manusia. Dia berasal dari sana. Itu sebabnya setelah selesai menjalankan tugasnya di atas kayu salib untuk penyelamatan bagi kita sekalian, membayar harga untuk dosa umat manusia, maka Dia kembali ke sana. Itu sebabnya kalau kita tahu Dia adalah Tuhan yang berasal dari sana, kita pun mau ikut Dia. Kita tidak ragu lagi akan mengikut Dia. Jangan ragu ikut Tuhan Yesus, karena Dia memang adalah Sang Juru Selamat itu. Saudaraku sekalian, kita sangat berterima kasih, kita sangat bersyukur di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah suasana yang sangat mencekam seluruh dunia, dicekam oleh keadaan hari-hari ini. Tetapi kalau kita masih bisa merayakan Paskah bersama-sama, walaupun tidak seperti biasanya kita adakan sambil kita berkumpul bersama-sama di rumah ibadah kita di gereja, tapi hari-hari ini kita merayakannya di rumah. Tapi jangan hilang sukacita, saudaraku.
Tuhan hadir dimanapun saudara berada. Itu ayat firman Allah tadi memberitahukannya. Kuasanya hadir. Dan ini adalah untuk pendewasaan kita. Jangan kita mengeluh dan jangan kita ragu akan kebaikan Tuhan. Tuhan tetap baik bagi kita. Suratan Ibrani katakan pasal 8 ayat 13, Dia tetap sama dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kasihnya tetap sama, kuasanya tetap sama, pertolongannya tetap sama, mujizatnya Dia pasti akan lakukan tetap sama bagi kita sekalian. Wah, puji Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah di luar prediksi kita. Maunya kita, ya kita berkumpul seperti di gereja. Wah, kita bisa sukacita. Tapi sukacita itu dapat kita rasakan di rumah kita masing-masing. Izinkan Roh Kudus memberikan sukacita itu kepada saudara-saudara. Sehingga, wah, selesai ibadah ini, saudara akan berkata, oh Tuhan sungguh ajaib. Dia hadir di rumahku. Dia hadir di dalam ibadah kami yang kecil. Tetapi juga Dia hadir di hati kita masing-masing. Sebentar kita akan masuk di dalam acara sakramen perjamuan suci. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Engkau Tuhan kami yang sudah kerjakan keselamatan kami. Engkau turun hanya spesial untuk menyelamatkan kami. Setelah selesai, Engkau naik kembali dan Engkau memenuhi segala alam semesta dengan kehadiran-Mu. Engkau hadir di hati kami. Engkau hadir di rumah kami. Engkau hadir dimanapun kami berada. Bahkan Engkau adalah Tuhan yang maha hadir. Dahsyat kuasa-Mu Tuhan. Bulatkan hati kami untuk terus mencintai Engkau. Acara selanjutnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat-Mu, mulai dari orang tua sampai kepada anak-anak yang kecil, Engkau berkati kami semuanya lewat acara perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita berdoa. Setelah itu kita dengar firman Tuhan dan kita makan bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk karya-Mu. Karya salib-Mu begitu dahsyat dan luar biasa. Tolong kami untuk tidak ragu akan kebaikan-Mu. Kasih-Mu lah yang terbesar. Keajaiban-Mu itulah yang menjadi bahagian kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab
Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita dan kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang yang berdosa itu, tetapi oleh kasih-Mu yang besar, oleh kasih-Mu yang besar, kami ditemukan oleh-Mu, maka oleh kuasa darah-Mu kami ditebus. Jadilah kami menjadi orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan, tolong kami. Engkau adalah Tuhan kami yang mengasihi kehidupan kami, dan jangan pernah kami meragukan akan kasih-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pimpinan-Mu dari awal hingga akhirnya ibadah kami ini. Kami berterima kasih Tuhan. Firman-Mu memberkati kami. Perjamuan suci di mana kami bersekutu dengan Engkau menjadi berkat tersendiri bagi kami. Tuhan, angkat keraguan dari hati kami, gantikan dengan iman yang teguh, dan buat kami kokoh dengan kekuatan Allah ada di dalam kami, yakni kami senantiasa mengimani akan karya salib Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu yang sedang ibadah di rumah masing-masing, baik itu dihadiri oleh sedikit orang atau banyak orang. Tapi yang kami tahu, Engkau ada di sana. Kuasa-Mu hadir, mujizat-Mu hadir, dan kami semuanya menikmati akan kehadiran-Mu bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.